Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Media Center Man Satu Nganjuk yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini hadir Ibu Yayu Winarni, SPD MPD, guru IPA di MTSN 13 Jombang. Selamat datang Bu di ruang podcast kali ini. Ya, selamat datang Mbak. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang tentang bioteknologi. Sebelum masuk ke tema bioteknologi, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu? Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yayu Winarni. Kami asli dari Kertosono sebenarnya, tapi saat ini adalah ngajar di MTSN 13 Jombang. Cukup itu Mbak? Atau Bolehkah riwayat pendidikan? Oke, saya dari SD, kemudian SMP, SMA, kemudian saya kuliah di teknologi pangan, kemudian baru saya kuliah di sains di fisika. Nah, akhirnya sekarang saya ngambil ngajar mapel ilmu pengetahuan alam di MTSN 13. Mulai tahun berapa ya mengajar di Saya MTS? di MTS 13 mulai tahun 2025. Sampai saat ini hampir 20 tahun ya, 19 Iya. tahun, 20 tahun. Oke. Sangat lama. Ya, lama. MTS 13 Jombang kan awalnya kan bukan MTS 13 Jombang ya. Ya. Itu asal usulnya Asal usulnya adalah MTSN Perak. Oke. Jadi mulai tahun 2017 karena ada regulasi perubahan nama, maka MTSN Perak diganti menjadi MTSN 13 Jombang. Oke. Posisi tempatnya adalah di Jalan Sembung nomor 2, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Oh nggih. Terus apa saja pengalaman Ibu selama mengajar di MTSN 13 Jombang? Awal saya ngajar tahun 2005 itu adalah masih belum terpadu, masih mapel fisika. Kemudian ada perubahan, maka digabung antara biologi, fisika, kimia menjadi mapel ilmu pengetahuan alam atau sains. Sampai saat ini masih dalam bentuk ilmu pengetahuan alam. Oke. Langsung saja kita masuk ke tema Ibu. Ya, Tentang siap. Bioteknologi. Kalau boleh tahu apa ya pengertian bioteknologi sendiri? Bioteknologi ini adalah sebenarnya bidang mapel biologi Mbak. Tapi karena kami sudah ngajar IPA, berarti bioteknologi ada di dalamnya IPA. Itu ada dua kata, yang satu biologi, yang satu adalah teknologi. Jadi bioteknologi itu adalah ilmu pengetahuan. Dalam hal ini adalah yang memanfaatkan dari makhluk hidup untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang bisa bermanfaat untuk manusia. Oke, itu adalah bioteknologi. Oke. Kan ada ya mestinya sejarah tentang bioteknologi. Oke. Lah, itu apa sejarahnya? Bioteknologi ini adalah menyangkut makhluk hidup atau mikroorganisme di dalamnya. Jadi sejak Babilonia dari 8000 sebelum Masehi, sebenarnya semua manusia itu sudah memanfaatkan dari hasil bioteknologi ini. Yang termasuk di dalamnya ada mikroba, ada bakteri, ada virus, di dalamnya adalah memanfaatkan itu. Itu, Mbak. Itu saja. Ya, itu. Ada beberapa macam bioteknologi. Bioteknologi itu bisa dibagi jadi dua. Yang satu adalah bioteknologi konvensional atau dikatakan sebagai bioteknologi tradisional yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang sama sebenarnya yang kedua adalah bioteknologi modern. Jadi dalam hal ini kalau modern itu sudah memanfaatkan adalah berbagai macam mikroba dan adanya perubahan gen di sana. Artinya itu yang dikatakan sebagai bioteknologi yang modern dan prosesnya, penggunaannya, pemanfaatannya adalah menggunakan teknologi yang lebih canggih, sehingga di situ ada kata teknologinya. Berarti bioteknologi modern dan tradisional itu sangat berbeda, Bu? Sangat beda. Bedanya dari Bedanya apa? cuma gini. Kalau tradisional memang semuanya juga memanfaatkan dari mikroba yang dipakai.
Kalau contoh-contohnya misalnya ya yang konvensional atau tradisional itu misalnya pembuatan dari tempe, pembuatan dari tape, baik itu tape singkong maupun tape beras atau tape beras ketan bisa, atau tape sukun bisa. Kemudian pembuatan oncom, kemudian pembuatan kecap. Nah, itu semuanya adalah, dan masih banyak lagi produk yang dihasilkan itu adalah pemanfaatan yang secara tradisional. Artinya masyarakat biasa dengan peralatan yang sederhana bisa menggunakan manfaat dari kedelai yang semula itu biasa tetapi bisa diolah menjadi tempe. Itu berarti meningkatkan nilai cost dari nilai kedelai itu sendiri, sehingga sangat bermanfaat bagi manusia. Oke. Sedangkan kalau yang modern itu adalah menggunakan alat-alat lebih canggih. Misalnya dalam hal ini yang modern itu contohnya adalah penggunaan yang lagi in kemarin itu contohnya adalah ada corona kan. Nah, itu ada virus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dalam hal ini sebenarnya itu juga pemanfaatan mikroorganisme. Maka vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sebenarnya adalah vaksin mikroba corona itu yang dilemahkan sehingga untuk anti kekebalan, antibodi, maka disuntikkan ke dalam tubuh biar kalau pas ada corona akan tertolak dari virus itu tadi, dari mikroba yang dimasukkan ke dalam tubuh. Di antaranya itu. Kemudian bisa situ ya, sekarang contohnya Mbak. Ya, contoh. Oke. Dalam hal ini contohnya lagi adalah penggunaan ini. Apabila ada suami istri yang belum mempunyai anak keturunan, maka bisa juga memanfaatkan mikroorganisme ini dengan bayi tabung. Gimana Bu caranya? Ya. Jadi dalam hal ini media yang dipakai, pengambilan dari sel sperma laki-laki digabung dengan ovum sama-sama dikeluarkan, maka ditaruh dalam media. Media dalam hal ini disamakan dengan yang ada di dalam rahim. Kalau sudah keluar terjadi fertilisasi atau pertumbuhan, maka pertumbuhan inilah yang kalau sudah jadi diambil kembali, disuntikkan kembali ke dalam rahim ibunya. Nanti bisa hamil? Bisa hamil. Itu berarti kan karena proses kehamilan di sini adalah karena terjadinya fertilisasi. Dari mana? Dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki. Terjadi ovum pada sel perempuan tadi. Kalau terjadi fertilisasi pertemuan dan bertumbuh di situ, maka bisa media yang dipakai itu adalah dikasih mikroba yang sama seperti dalamnya rahim. Jadi bertemu, tumbuh, diambil, disuntikkan kembali kepada rahim perempuan. Sehingga kalau itu jadi, maka akan terjadi janin di sana. Itu yang dinamakan bayi tabung itu? Iya, betul, yang dinamakan sebagai bayi tabung. Itu salah satunya itu. Kemudian teknologi lagi yang modern, misalnya seperti semangka. Buah semangka yang dulunya itu kan semangka kecil, banyak bijinya. Kalau kita mau makan kelamaan membuang biji. Nah, dalam hal ini maka perpaduan semangka yang besar banyak biji digabung dengan semangka yang tanpa biji, maka di sini adalah ada gen yang diambil. Gen yang diambil ya kan, yang namanya makhluk hidup itu pasti punya gen untuk melangsungkan keturunannya. Diambil dari gen dua jenis semangka tadi, yang satu buahnya besar tapi biji banyak, yang satunya buahnya kecil tapi ada biji. Sehingga saat dipadukan maka sekarang terjadilah semangka yang besar tanpa biji, sehingga manusia lebih mudah untuk memakannya tanpa membuang isinya. Cara memadukannya gimana Bu? Itu adalah menggunakan teknologi juga, menggunakan teknologi yang tingkat tinggi, harus melalui sterilisasi dan masuk dalam lab. Jadi makanya itu bioteknologi di sini yang dibahas adalah tentang mikroba yang dipakai, tentang gen-gen yang diambil. Jadi semuanya dalam kondisi steril. Itu nggih. Itu bioteknologi modern ya. Yang kalau contoh bioteknologi tradisional tuh yang kayak gimana? Yang mana? Contohnya kayak pembuatan tempe. Tempe itu menggunakan enzim yang dipakai adalah Rhizopus cerevisiae, Rhizopus sp. Nah, dalam hal ini kedelai
Kedelai itu tadi setelah dicuci, kemudian direbus, kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, kemudian di apa? Dicuci kembali, dihilangkan kulit arinya, kemudian diler. Istilahnya orang Jawa itu diler. Ditiriskan, diler, kemudian kalau sudah dingin dikasih ragi. Kasih ragi itu namanya Rhizopus sp. Ditutup biar hangat, maka antara delai yang satu dengan delai yang lain itu akan diikatkan oleh jamur Rhizopus yang berwarna putih tadi, sehingga akan menimbulkan rasa gurih. Maka antara delai yang satu dengan delai yang lain diikat, yang namanya tempe pasti ada jamur yang berwarna putih-putih itu, Iya. sehingga dapat dikatakan sebagai tempe. Maka besoknya pagi bisa dipotong-potong digoreng. Nah, itu akan meningkatkan nilai jual. Oke. Itu salah satu contohnya pembuatan tempe. Kalau membuat kecap tuh kan bioteknologi tradisional ya. Nggih, Gimana sama cara saja. buatnya? Sama saja. Jadi kedelai itu pun juga sama-sama di kedelai ini ya. Kedelai sama kayak dicuci, kemudian kayak di blender, kemudian diambil sari-sarinya, diambil sari, kemudian dikasih mikroba yang digunakan untuk kecap tadi, maka kemudian direbus, dikasih gula, maka akan menjadi gula merah tapi di sini, sehingga akan menjadikan kecap. Berarti kecap Tergantung. sama seperti kedelai. Iya, cuma di situ ada mikroba yang dipakai di dalamnya. Oke. Kalau telur asin itu Itu bioteknologi tradisional. ya tradisional juga. Telur asin di sini biasanya pemanfaatnya adalah kalau telur bebek habis dicuci direbus saja, mungkin nggak sampai bertahan 10 hari, nggak bertahan. Tapi dalam hal ini untuk pembuatan telur asin, habis telur itu dicuci, ditipiskan kulit arinya, dicuci, kemudian direbus. Sebelum direbus, maka ini harus dieramkan dulu, difermentasi dengan garam. Bisa dengan air kasih garam dimasukkan di dalamnya, atau batu bata yang dihancurkan kemudian dikasih garam, kemudian itu dikepel-kepel ya. Iya. Itu diramkan di dalamnya, itu tulasnya kira-kira 8 sampai 10 hari, insya Allah itu nanti kalau dicuci direbus maka akan menjadi telur yang dalamnya asin. Nah, dalam hal ini pun juga ada pemanfaatan yang lain. Mungkin telurnya hanya asin saja, tetapi sebenarnya telur itu bisa dipakai yang berasa pedas. Oke, dalam hal ini pedas di sini bisa juga garamnya tadi dikasih cabai, sehingga bisa berasa asin dan pedas. Oke. Bisa bertahan Bisa. berapa lama ya itu telur asin? Telur asin itu bisa bertahan sampai 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa? bisa sampai 1 bulan pun mampu dia untuk bertahan karena sudah diasinkan atau dengan garam tadi. Tuh, ya. Langsung lanjut. Nanti Penerapan bioteknologi itu seperti apa? penerapannya dalam hal ini adalah yang dari contoh-contoh tadi itu bisa untuk bidang kesehatan. Oke, ya. Kemudian untuk obat-obatan, obat antibiotik itu sebenarnya adalah pematahan mikroba juga, virus juga. Kemudian dalam bidang pertanian yang tadi semangka tadi itu perkebunan, bisa juga jagung biji 2. Semula jagung itu mungkin dalam satu pohon isinya banyak tetapi tidak berisi penuh, tapi kalau menggunakan mikroba sehingga ada teknologi baru yang bisa menghasilkan jagung yang isinya 2 tongkol jagung itu adalah penuh semuanya. Nah, itu dalam bidang pertanian. Dalam bidang makanan banyak sekali, bisa menghasilkan tape, kemudian tempe, kemudian apa tadi, telur asin, asinan, itu banyak sekali dalam bidang itu. Makanan. Iya, dalam bidang makanan itu salah satu dari penerapan bioteknologi. Jadi bioteknologi ini sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Ya, dalam hal ini bisa menghasilkan barang dan jasa. Itu ya. berarti banyak sekali ya Banyak penerapan manfaatnya dalam bioteknologi. hal bioteknologi di sini ya. Selain penerapan dalam makanan atau ada yang Kesehatan, lain? kesehatan, pangan tadi bisa minuman, bisa makanan gitu. Kemudian pertanian termasuk tadi adalah
pemanfaatan gen yang digunakan ya, itu adalah salah satu dari bidang kedokteran, termasuk tadi masuk kesehatan toh. Berarti gen itu masuk bidang Kesehatan gitu. Jadi dalam hal ini obat-obatan farmasi itu adalah juga termasuk bioteknologi. Nggih. Jadi sebenarnya kalau orang flu itu minum obat yang dinamakan harus minum antibiotik, sebenarnya itu adalah ramuan dari itu sebenarnya. Cara buatnya enggak? Enggak, itu adalah wewenangnya untuk bagian obat, bagian farmasi. Yang jelas komposisinya memang dari hasil bioteknologi. Oke. Prosesnya bioteknologi itu lama atau apa? Yang lama itu biasanya adalah yang modern. Okay. Tetapi kalau yang tradisional mungkin hanya memakan tidak lama. Contohnya pembuatan tape aja loh Mbak. Hari ini singkong itu dikupas, dikerok sedikit, kemudian direbus, ditiriskan, setelah dingin dikasih lagi, ditutup rapat, mungkin 2-3 hari sudah jadi tape, dan teksturnya mungkin satu akan lebih manis. Memang ada rasa masam, tetapi di situ ada rasa manisnya. Badeknya tape itu sebenarnya bisa digunakan untuk minuman juga. Mungkin orang mengatakan itu adalah apa istilahnya, badek ya, bau. Tetapi bukan berarti badek loh ya. Badek ini adalah minuman yang hasil dari fermentasi tape. Nah itu dimasukkan dalam botol, kemudian mungkin 2 minggu atau 3 minggu sudah ada unsur karbonnya, maka itu dinamakan toa. Iya, nah, toa itu kalau sampai memabukkan bisa menjadi makanan yang minuman yang haram. Nah, itu dari mana? Dari situ. Sehingga dari tape. Kayak minuman ketan hitam itu adalah hasil dari fermentasi. Ya, itu enggak. Nah, itu dari minuman. Dari makanan termasuk donat itu juga merupakan ada fernipan yang dipakai di situ. Jadi juga merupakan fermentasi juga. Berarti fernipan itu hasil fermentasi. Iya, jadi untuk donat yang bisa mekar harus dikasih fernipan biar mengembang. Nggak ada pernipanan bantat. Kalau nggak ada pernipan ya bantat. Iya. Rasanya beda. Beda atau. Ya. Kalau yang modern tuh pakai alat tuh. Modern itu satu pakai alat dan teknologinya tingkat tinggi. Kita harus pakai lab. Ada lab khusus. Jadi disesuaikan suhunya, teksturnya disesuaikan. Sedangkan kalau pembuatan tape yang penting ada ditutup rapat tanpa adanya penghitungan suhu cukup bisa. Pembuatan tempe yang penting hangat, ditutup rapat, sudah jadi itu. Jadi lebih sulit membuat modern. Ya, modern memang menggunakan alat yang lebih modern, tidak menggunakan alat yang sederhana. Itu, Mbak. Terus bioteknologi itu ada apa aja di bioteknologi? Kayak bioteknologi modern itu kan sekarang pakai alat ya. Tradisional nggak pakai alat. Ya, sebenarnya sama-sama pakai alat. Tradisional pun namanya tempat itu juga alat. Baskom, pada kita butuh pisau itu kan alat. Cuma alatnya sederhana. Sedangkan kalau modern itu kita harus dalam arti ini harus seperti ini, ada ruangan khusus, suhunya ditentukan, medianya itu harus ditentukan, seperti itu. Seperti keju itu juga hasil dari bioteknologi juga. Modern atau? Modern. Keju itu kan termasuk dari susu. Jadi yakult itu juga termasuk hasil dari bioteknologi. Yakult itu modern, masuk modern. Itu termasuk bisa juga modern. Tapi bisa juga dibuat tradisional itu sebenarnya. Bisa. Oke, langsung kita kembali ke awal aja, Bu. Program di MTSN 13 Jombang itu ada apa aja? Biar pemirsa tahu. Perkenalkan, MTSN 13 Jombang itu termasuk ada program unggulannya. Dalam hal ini adalah ada boarding school yang dilaksanakan saat ini adalah Sabtu dan Minggu. Kemudian di kami itu ada kelas unggulan. Jadi dalam ini unggulannya adalah 1 bahasa Arab, bahasa Inggris. Di sana unggulannya itu, dan ada banyak ekstra juga. Ekstra dalam hal ini ada ekstranya tafid, kemudian ada robotik,
kemudian ada pramuka, ada drum band, kemudian banyak lagi kejuaraan seperti ada sepak bola, ada badminton. Jadi anak-anak yang mungkin suka badminton, maka kami punya klubnya di sana. Jadi banyak sekali yang sudah mendapatkan kejuaraan itu. Robotik juga pernah kami menjuarai di Malaysia. Jadi bagi pemirsa yang ingin kenal dengan MTSN 13 bisa langsung datang ke sana di Jalan Sembung, Perak, Jombang. Ya. Hal ini enggak, Bu. Oh ya, ini yang Man. dari MAN nggih. Iya. Oke, nggih, ini adalah brosur yang ada di MAN Man nggih. Satu Nganjuk sekarang menerima pendaftaran siswa baru. Nggih. Man Satu Nganjuk itu Madrasah Adiwiyata, Nggih. juga ada pondok pesantrennya, Ya. dan madrasah plus keterampilan. Oke. Di sini di Man Satu Nganjuk memiliki 4 jurusan, Bu. Ya, apa aja, Mbak? Ada agama. Mm-mm. Kalau anak yang suka hafalan-hafalan Ya, itu di hafalan agama agama, maksudnya. nggih. Ada bahasa. Nggih. Anak yang suka berbahasa Inggris itu ada Masuk masuk bahasa, bahasa. nggih. Ada IPA dan juga IPS. IPS, oh ya, ada Di 4 sini ya. ekstranya juga banyak, Bu. Ya, termasuk apa aja, Meraih Mbak? juara-juara juga. Nggih. Seperti ini, juara 1 lomba LKBB. Paski ini lho, Bu. Ya, pastinya. Teater juga meraih banyak juara baru ini. Oke, nggih. Kalau mau daftar di webnya Man Satu Nganjuk. Langsung Ada di bisa, sini. Mbak ya? Ya, Sudah mulai pendaftaran ya ini? sudah, Bu. Ini Mulai dibuka jalur prestasi nih lho, Bu. 17 Februari. 17 sampai 25. Niki jalur prestasi dan tahfidz. Iya. Kalau jalur regulernya tanggal 1 niki, April. 1 April. Iya. Sampai Ada 21 gelombang. dan ada gelombang 2 juga. Wah, ya Mbak, nanti kalau ada tetangga yang Anak-anaknya, mau Bu, sini, ya, yang kelas 9 sekarang ya, bisa betul, diajak di Man Satu Nganjuk. Iya. Ada pondoknya juga, Bu. ya betul. Ya, insya Allah nanti saya kenalkan di sana. Ya, Cukup sekian, Bu. ya. Terima kasih Bu Yayu Winarni. Ya, Semoga podcast tentang bioteknologi ini membawa manfaat bagi yang nonton. oke, sama-sama Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Pemirsa Media Center Man Satu Nganjuk yang dirahmati Allah. Saya Oktavia Ainun Nadia dan kerabat kerja Media Center Man Satu Nganjuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.